Salam, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya dalam program Relimen, Renungan 5 Menit. Renungan hari ini mengenai jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Tuhan memberikan perintah, peringatan yang keras dan tegas untuk orang Israel, untuk umat Tuhan, dan juga bagi kita sekarang ini. Karena itu betul-betul kita harus fokus, berpusatkan pada Allah yang benar, Allah yang menyatakan dirinya, baik secara khusus melalui firman Tuhan, dan secara khusus melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Mengapa? Karena memang hanya ada satu Allah. Tidak ada yang lain. Yang lain itu bukan Allah. Allah yang Esa itu yang menyatakan dirinya kepada kita manusia, yang menyatakan dirinya melalui firman Tuhan, yang menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus, hanya Dialah yang Esa satu-satunya, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang berdaulat, memelihara, menjaga, menopang segala yang diciptakannya, dan yang menebus umatnya. Siapakah Allah yang Esa yang satu-satunya itu? Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya lah yang Esa. Dan tentulah Tuhan menyatakan itu hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita harus sungguh-sungguh mengerti dan memahami mengapa perintah ini dinyatakan Tuhan. Yang pertama, bagi Israel, di mana orang Israel yang pernah ada dan hidup dan hadir di Mesir, di mana bangsa Mesir ini atau orang-orang di negeri Mesir ini menyembah berhala, menyembah patung, menyembah dewa, menyembah dewi, menyembah sesuatu yang diciptakan Tuhan, matahari, bintang, sungai, dan segala sesuatunya, bahkan menyembah Firaun. Tuhan memberikan perintah, jangan ada yang lain. Bahkan orang Israel ketika di tanah Kanaan berhadapan dengan orang-orang bangsa-bangsa yang menyembah dewa dan menyembah dewi dan menyembah si jahat. Tuhan perintahkan jangan ada yang lain. Jangan melakukan tindakan penyembahan kepada sesembahan bangsa-bangsa lain atau keyakinan agama yang lain. Dalam konteks saat ini tentu kita tahu beragam agama, beragam kepercayaan di seluruh dunia. Dan sesembahan mereka yang berbeda keyakinannya, berbeda sumber Alkitabnya, bukan dari ajaran Alkitab, maka sesembahannya bukan Allah yang sejati seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah yang disembah oleh murid-murid Kristus, Allah yang disembah oleh umat Kristen saat ini adalah pribadi Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Yang lain bukan Allah. Yang lain bisa jadi imajinasi manusia, ciptaan manusia, buatan tangan manusia, bahkan bisa jadi itu adalah setan, iblis, dan roh-roh jahat. Karena itu Tuhan menegaskan jangan ada padamu Allah lain. Di dalam konteks saat ini tentunya bukan lagi hanya berkaitan dengan roh-roh jahat dan si setan, tetapi juga ada yang lain yang mungkin menggeser posisi dari Tuhan di dalam hidup kita, seperti uang, jabatan, takhta, bahkan harta, dan segala yang kita akui sebagai milik kita. Semua yang menggeser posisi Tuhan, semua yang diberhalakan di dalam hati kita dan yang menjadi prioritas kita, itu harus disingkirkan karena itu Tuhan tidak suka dan tidak senang. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, maka kita harus fokus menyembah dan mengakui hanya ada satu Tuhan yang Esa, yang mengatur, mengendalikan, memberikan hidup dan kehidupan, dan segala pemberian-pemberiannya yang ajaib dan penuh dengan keagungan itu. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita sungguh-sungguh memberikan dedikasi hidup kita, totalitas hidup kita, bahwa hanya ada satu Allah yang Esa, yang satu-satunya, tidak ada yang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk semakin cinta Tuhan, dan dengan makin cinta Tuhan, kita makin cinta dengan sesama kita.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.